Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaikum li'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi ayati taqwa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita hormati Ketua PCM Harapan Jaya dan para pengurusnya, khusus Bapak Haji Kumpul yang jadi wasilah saya hadir di majelis yang mulia ini, para jamaah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di tahun baru, masih tahun baru. Masih hangat-hangat ya. Tanggal 2 Muharram. Betul ya? 1447 Hijriah. Kita tetap semangat untuk mencari bekal hidup kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana masih bulan yang Allah muliakan. Bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan. Inna iddatash syuhur innallaha isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihi anfusakum. Siapa yang melakukan, kata Imam Al-Qurtubi dan salah satu tafsirnya, melakukan amal baik di bulan yang Allah muliakan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah tahun, semakin dekat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jatah kita masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rahibun." Siapa yang tahun ini, hari ini lebih baik daripada tahun yang lalu, amal solehnya, akhlaknya dan sebagainya, maka dia termasuk orang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarran wa yaumuhu sawa'an min amsihi fa huwa rahibun. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang lalu amal solehnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena tidak ada pertambahan. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa khasirun. Siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu, termasuk orang yang rugi. Fi riwayatin au zalimun, orang yang zalim. Mudah-mudahan kita termasuk berusaha untuk dalam kelompok yang pertama. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Saudara sekalian berbahagia, masih melanjutkan bunga rampai dalam Islam ya. Di materinya ini berbagai macam warna-warni. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Jabir bin Abdillah, dari sahabat Jabir bin Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu ummati, di antara umatku yang paling baik, alladzina ija asabus takbaru, apabila mereka melakukan perbuatan dosa, mereka beristighfar.
di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, lakukan maksiat istighfar. Ada orang melakukan maksiat bangga, diceritain, kemudian dibikin viral. Ini sejelek-jelek manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memandang rahmat kepada mereka di akhirat. Jadi apabila melakukan dosa istighfar, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran, surat ketiga, tidak salah ayat 134. Ciri-ciri bertakwa apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, menzalimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka beristighfar, ya, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Kemudian wa idza ahsanus tabsyaru, apabila melakukan perbuatan baik, ibadah kepada Allah, hadir di majelis ilmu, bisa berzikir, bisa beristighfar, bisa bersedekah, bisa bersilaturahim, ya enggak, bisa menjauhkan maksiat, istabsyaru, mereka gembira. Kenapa gembira? Karena yang memberikan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan baik kita lakukan itu hakikatnya dari siapa? Allah. Allah firmankan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalilan minkum. Kalau bukan karena anugerah Allah, kalau karena bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kamu akan mengikuti langkah-langkah setan. Sedikit yang mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu, kita bergembira Pak sekalian. Jadi hadir di sini bukan semata-mata karena gerakan kita Allah pail. Kalau gerakan Allah kasih potensi, karena kita memang punya potensi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita lunak, karena hati kita lunak menerima hidayah dari Allah, maka Allah berikan potensi hadir di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis ilmu. Kemudian hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, khairu ma utiyal insanu khuluqun hasan. Baik-baik yang diberikan kepada manusia yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah ciri daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul enggak, Pak? Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna iman seseorang adalah yang bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia, dibagi lagi, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada alam, ya. Sebaik-baik sempurnanya iman, yang paling bagus akhlaknya. Betul nggak, Pak? Makanya ciri untuk mengetahui keimanan seorang ini dilihat dari kesehari-hariannya. Betul nggak, Pak? Lihat dari kesehari-hariannya. Kalau kesehariannya dia memang berbuat baik, maka itu mudah-mudahan ciri daripada iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasyarru ma utiya, jelek-jelek apa yang diberikan kepada manusia, qalbu su'in fi suratin hasanin, punya hati yang buruk pada rupa yang bagus. Punya hati yang buruk pada rupa yang bagus. Nah, ini saudara-saudara sekalian, konteksnya tentang orang munafik. Orang munafik itu, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan itu,
dalam surat Al-Munafikun surat ke-63. 63 ya, itu ada ayat, salah ayat ketiga. Wa idza ra'aituhum tujibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum usyubun musannadah. Dan apabila engkau melihat mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujibuka ajsamu, fisik-fisik mereka itu mengagumkanmu. Badannya besar, badannya tinggi, steril, ganteng. Wa iyaqulu, kalau engkau ngomong, engkau berbicara. Wa iyaqulu, kalau mereka berbicara, tasma', engkau mendengarkan liqaulihim, perkataan mereka. Perkataannya enak didengarnya. Ya enggak? Seakan-akan dia orang baik. Ada yang begini, Pak? Ka'annahum husyubun musannadah, seakan-akan mereka itu kayu yang tersandar, rapuh. Jadi fisiknya Pak kuat, tapi batinnya rapuh. Ini apa, orang munafik secara hakiki, hakikat, akidah. Ada munafik amali, yaitu munafik kita, seorang beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi terkadang kesehariannya ada ciri-ciri orang munafik. Jadi saudara-saudara sekalian, kita diberikan akhlak yang bagus karena hati kita bagus. Perbuatan seseorang itu hatinya buruk, maka mengeluarkan perkataan perbuatan yang buruk. Teko kalau diisi air putih, kita tuang, yang keluar apa? Air putih. Teko ini diibaratkan hati. Teko kita isi atau gelas kita isi kopi, yang keluar susu, yang keluar susu. Nah itu. Jadi perkataan perbuatan itu merupakan implementasi dari hati seseorang. Salah seorang yang namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini sekalian termasuk orang yang diberikan kemampuan pemahaman yang mendalam oleh Allah. Kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dijadikan sebagai Luqman. Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim ini dia sebagai tukang kayu. Ada yang mengatakan wakila budak. Suatu saat ketika Luqmanul Hakim itu diperintahkan oleh siapa? Oleh bosnya, oleh majikannya. Ya Luqman, potongin saya daging, potongin saya kambing, pilih yang terbaik daging dari kambing itu, potong kambing. Kemudian yang dikeluarkan apa? Hati kambing tadi itu. Beberapa kemudian minta potong lagi tuh si majikan bosnya. Ya Luqman, potongin saya kambing, pilih yang terburuk dari apa? Kambing. Dagingnya dipotong, hati juga tuh. Dipotong hati. Apa kata tuannya, bosnya tadi? Aku perintahkan yang buruk, perintahkan yang baik, tetap dikeluarin, atau dipotong yang hatinya. Kenapa? Karena kalau hati itu baik, maka perbuatan yang lain akan baik. Kalau hatinya buruk, maka yang lain akan buruk. Kayak Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasad mudghah, ija soluhat soluhal jasadu kullu, ija fasadat fasadal sepuluh, ala wa hiya qulub. Sesungguhnya pada fisik kita ini ada sebuah daging. Apabila daging itu baik, maka yang lain baik. Apabila itu buruk, maka yang lain buruk. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hati yang baik. Ada 3 doa Pak. Nabi dalam keadaan kondisi dia suasananya galau, kehidupannya sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa? 3 doa Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah, mantapkanlah hatiku untuk taat beragama kepadamu. Kemudian doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu Pak, daripada apa?
apa kegalauan, kemudahan, duka cita dan sebagainya. Kemudian doa yang ketiga, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal, cukup bagimu ya Allah untuk saya serahkan masalahku, dan engkau sebaik-baik wakil ya enggak, yang diserahkan kepada dari hambanya ini. Saudara-saudara sekalian berbahagia, nah itu ya, itu tentang Luqmanul Hakim, surat berapa? Surat 31 ya. Laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Laqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami berikan kepada Luqman hikmah. Hikmah itu pemahaman yang mendalam dalam agama serta dilaksanakan. Anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara wa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang beribadah, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu untuk diri kita masing-masing. Bukan untuk siapa? Bukan untuk siapa? Allah. Ya Allah disembah. Jin menyembah Allah, manusia seluruhnya menyembah Allah. Tidak menambah kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu, karena Allah sudah mulia. Maka siapa yang berpikir di mindsetnya, di hatinya beribadah untuk menambah kebesaran Allah, ya, ada yang mengatakan syirik, kita merendahkan Allah Subhanahu. Siapa? Nah, di antara seluruh manusia jin dunia ini tidak menyembah Allah, juga tidak mengurangi kebesaran, kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu untuk diri kita masing-masing. Karena semua nanti amal kita ini dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsi wa man kafara. Siapa yang kufur, tidak menyembah Allah, tidak bersyukur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah maha kaya luas sekali ya. Ya enggak? Maha kaya. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan alam semesta ini. 7 miliar manusia di dunia ini, Allah tidak kurang untuk memberikan rezeki. Terus ini ya. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah itu ya. Dan ayat berikutnya apa? Wa qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, ini. Jadi di berbagai macam ayat Pak, Allah memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Kalau kita memanggil anak ya bunayya, wahai anakku, wahai entongku, wahai sayangku, betul? Ada orang memanggil anak ya selampangan, hai dagul, hai panjul, hai dego, hai peyang. Jangan, kasih sayang, sayangku, anakku, ya macam-macam sesuai dengan bahasa masing-masing. Betul nggak Pak? Apa itu? Kalau mana disuruh berhenti saya ini? Udah selesai kayaknya. Hah? Itu juga Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan pelajaran juga kepada Nabi Ibrahim. Alamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara qala ya abati fa'al tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Surat apa itu? Al-Qur'an. Dari di rumah. Lama balagu ma'usa, ia tatkala Ismail kecil sudah berusia sanggup, sudah bisa membantu ayahnya Ibrahim alaihissalam.
Wakila dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir menyatakan usia 13 tahun. Sama, ya bunaya, wahai anak-anakku, wahai sayangku, wahai entongku, sungguhnya aku mimpi semalam untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail mengatakan, wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, maka lakukan. Mudah-mudahan engkau menjadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ada 3 pelajaran itu dari kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. 1, ada suasana yang kondusif, yang marhamah antara anak dan orang tua, ya bunaya. Yang kedua, si Nabi Ibrahim alaihissalam mentang-mentang dia jadi orang tua, dia nggak senang-senang, ya nggak? Anak satu-satunya begitu mimpi yakin ini bersumber dari Allah, itu diseret ditenteng Ismail. Kemana tuh? Kemana tuh? Bukit apa? Hah? Bukan apa? Jabal Kubis. Jabal Kubis ya? Jabal Kubis riwayatin. Enggak ditenteng. Tapi musyawarah dulu. Malam ayah mimpi menyembelihmu. Tuh. Betul enggak? Ya ada musyawarah dalam lingkungan keluarga. Bila ada sesuatu. Orang tua tidak boleh arogan, orang tua tidak boleh berkuasa, menang-menang. Ini jadi dihargai, dihormati sehingga anak itu betah. Nah kemudian yang ketiga, karena si Ismail pendidikan yang kuat dari ayahnya ini, bisa 13 tahun kan, berarti didikan Nabi Ibrahim sudah sedemikian lama kan, betul nggak? Ya ayahku, kan itu perintah Allah, lakukan aja. Yang segan-segan Pak. Tuh, alhamdulillah di sini orang tua, ibu bapak model ini udah ada semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya kan? Enggak nentang dia. Cuma sekarang kan banyak orang tua pemerintahan anaknya sholat, puasa dan sebagainya, banyak nentang. Makanya anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pembelajaran. Ya enggak? 1, ya bunaya, wahai anak, diterapkan Bapak sekalian di lingkungan keluarga. Anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu, anakmu, istrimu untuk mendirikan sholat. Kami tidak minta kepadamu rizki, kata Allah. Kami yang ngasih rizki pada kamu. Jadi kalau kita teliti kita berkah sholat yang sampai ditinggalkan. Tuh, sabar ketika melakukan sholat, sabar ketika melakukan ibadah. Makanya ada doa Nabi Ibrahim juga di surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ada surat Ibrahim yang ke-14. Rabbana ya Tuhan kami, inni sungguhnya aku askantu min dzurriyyati, menempatkan sebagian keturunanku biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanam-tanaman, ya enggak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, di sisi Baitikal Muharram, di Ka'bah. Rabbana ya Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nas, ya Allah, jadikan hati manusia cenderung kemana? Ke kota tanah suci. Warzuqhum minas samarat, berikan rizki kepada mereka, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dari doa Nabi Ibrahim Pak, ya enggak? Saudi Arabia, tanah suci Mekah itu kan yang namanya buah-buahan sangat sedikit, betul enggak? Tapi orang pergi umroh, pergi haji itu luar biasa, nggak ada kurang kita, ya enggak? Anggur, apel dan sebagainya. Tuh,
Cuma di sana nggak ada jengkol. Tapi ada rumah makan itu ada Madura jual jengkol. Betul nggak? Dulu orang sama jengkol ada apa? Oh enggak. Sekarang dengan pengolahan yang baik, ya orang pada apa? Hobi jadi diapain aja, semur, digorengnya enggak, diapain aja. Saudara sekian berbahagia. Nah ini, itu ya. Dalam konteks tadi apa itu? Tentang hati. Allah berikan kita hati yang baik, maka perbuatan kita akan baik. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ini dari Abi Hurairah. Khairu yaumin tola'an fihi syamsu yaumul jumu'ati. Baik-baik hari terbit padanya matahari yaitu hari Jumat. Baik-baik. Jadi dalam satu pekan itu sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebaik-baik malam Jumat. Dalam satu tahun sebaik-baik hari itu malam itu malam Lailatul Qadar. Jumu'ah ini ada dua bahasa, ada boleh mimnya didomakan Jumu'ah, ada boleh mimnya disukunkan Jum'ah. Mau pergi kemana Anda? Mau sholat Jum'ah. Mau pergi kemana Anda? Mau sholat Jumu'ah. Boleh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati biyaumil jumu'ah. Biyaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa jarul bait. Tuh, Jum'ah boleh. Kalau orang menyalahin bilang aja. Bilang. Ente ngajinya kurang dalam. Nah, ngopinya kurang dalam. Jangan berbahagia. Sebaik-baik hari terbit matahari hari Jumat. Makanya orang-orang dulu sangat mengistimewakan hari Jumat. Gak kemana-mana. Bahkan negara-negara Islam Jumat itu libur. Kenapa? Fihi huliku Adam, di hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fi uhbita minal jannah, di hari Jumat apa? Nabi Adam diturunkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi, di hari Jumat Nabi Adam dia bertobat kepada Allah Subhanahu dengan doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa fihi qubidah, pada hari Jumat Nabi Adam dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi taqumus saah, pada hari Jumat terjadi hari kiamat. Cuma kiamatnya kapan? Jumatnya kapan? Kita enggak tahu. Jangankan ukuran kita, Rasulullah enggak tahu. Kalau firmankan itu dalam surat ke-7 ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha. Mereka bertanya nih orang-orang kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang terjadi kiamat ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Cuma terjadi hari Jumat. Kalau di hari Jumat ada angin kencang, kemudian kilap menggelegar sana sini, awan begitu pekat hitam ya. Nah, jangan-jangan kiamat nih. Jangan-jangan kiamat. Buru-buru dah tuh. Tobat kepada Allah Subhanahu. Itu Nabi Muhammad SAW Pak, ketika di Madinah kan ada angin kencang, kemudian awan hitam pekat. Nabi Muhammad mukanya merah, takut. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah kau orang yang paling takwa kepada Allah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan-jangan ini di kota Madinah nanti terjadi seperti pada kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Jangan-jangan ya Nabi Muhammad Pak, makanya kita wajar kan kalau ada kilap, ada geluduk kita Pak, kita takut. Naik kelas Nabi Muhammad ya takut. Kalau hujan gede, hujan besar, hujan lebat kita nggak begitu takut Pak ya, hujan lebatnya. Tapi kalau angin udah, ya Allah. Saudara-saudara sekalian berbahagia, masih mendingan Pak. Israel dibombardir sama Iran, luar biasa. Biarin dah Israel hancur negaranya.
Betul nggak? Tapi tanda-tanda kiamat sugro sudah ada belum, Pak? Sudah ada. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat sugro apa? Antak surah zalazil, terjadinya gempa sana sini. Wayak surul haroj, terjadinya apa? Pembunuhan. Sekarang Pak, kalau kita lihat di medsos, hampir setiap jam, tiap hari terjadi pembunuhan, betul nggak? Masalahnya gara-gara sepele. Anak membunuh orang tua membunuh anak, kemudian ada ini mutilasi. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya Allah. Jadi kayaknya manusia itu seperti kayak kucing. Karena pertanggung jawabannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajazahu jahannam khalidina fiha, maka balasannya adalah jahannam kekal selama-lamanya. Baru dah ketika membunuh nyesal. Wa ma'ala wajil ardi min dabatin, tidak ada di permukaan bumi ini min dabatin daripada binatang melata illa wahiyat tusbihu yaumal jumu'ati musihotan hatta asam sabaqan nas ilabna adam. Jadi sebenarnya gini Pak, binatang-binatang melata itu, ayam dan binatang-binatang yang lain misalnya, itu mereka apa? Pada berteriak. Ya enggak? Pada apa? Berteriak. Terus di pagi hari Jumat itu mesyatan Pak. Mereka itu Pak menjerit sehingga matahari terbit. Kemudian takut daripada terjadinya kiamat kecuali hanya manusia. Jangan-jangan ini terjadi kiamat karena sudah malam Jumat kan? Pada berteriak tuh dia. Di sini sahih Bapak sekalian. Wa bihi sa'atun la yusadifuha abdun mu'minun wa huwa fi shalah. Di hari Jumat tidak ada doa, ya enggak? Seorang hamba dia berdoa di hari Jumat ketika di dalam sholat minta yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Dia minta kepada Allah kecuali Allah berikan kepadanya. Sudah sekalian, ulama berpendapat Pak, kapan sih doa ketika di hari Jumat itu mustajab? Ada yang mengatakan, ini pendapat yang paling kuat, inda julusil khotibi alal mimbar ilal faraghi minas sholat. Ketika khotib sudah naik ke mimbar sampai selesai sholat. Wa akhiru sa'atin ba'dal asri, dan akhirnya itu sesudah asar. Kemudian ada juga ulama yang menyatakan bahwa sekalian itu dirahasiakan. Kapan waktunya? Yang penting hari Jumat. Agar apa? Agar orang-orang beriman mereka mempersiapkan diri bersungguh-sungguh untuk berdoa di hari Jumat. Ya, bisa ba'da subuh, bisa sebelum pelaksanaan Jumat. Ya pokoknya sebelum berakhir sebelum berakhir Jumat, Selasa, menjelang maghrib itu masih dimakbul kita oleh Allah Subhanahu. Tapi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling terdekat adalah ketika si khotib sudah naik ke mana? Mimbar. Itu kan biasanya kan khotib naik ke mimbar ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga imam khotib duduk di antara dua khutbah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza hadisun sahihun. Ini hadis yang sahih. Saudara sekalian berbahagia. Hadis berikutnya, ya enggak? Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Jadi dia tidak meninggalkan akhirat untuk di dunianya. Ada banyak orang Bapak sekalian itu bekerja dari mulai dia nggak kenal waktu, nggak pernah mengalami matahari di rumahnya ya. Kemudian pulang juga begitu juga, matahari sudah terbenam. Terus dunia dicari-cari dengan dia meninggalkan dunia. Sholat dia tidak, ibadah-ibadah dia juga tidak. Ini kasihan Bapak sekalian ya. Jadi kehidupannya hanya dunia. Makanya itulah
kita jangan terkecoh oleh orang-orang kafir. La yaghurrannaka qaulul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian tertipu, terkecoh oleh orang-orang kafir yang mereka mondar-mandir urusannya di dunia. Jadi ada kalau orang beriman, jadikan ketika kita melakukan urusan dunia niatnya apa? Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja ya enggak, ini perintah Allah. Hasil gaji yang dimakan buat anak istri menjadi sedekah, sop jadi sedekah. Capin ketika mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah. Tuh, Pak. Nikmat di dunia kalau begitu. Jadi benar ibadah kita lakukan. Karena perintahnya apa? Perintah mencari nafkah adalah perintah dari Allah. Idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian selesai sholat, ya, maka carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Jadi niatin ketika kita melakukan apapun, Bapak Ibu sekalian, untuk ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Ibu-ibu nyuci piring, rizka, ngurus anak, ngurus cucu, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencari ridha Allah, enak enggak, Bu? Enak, Bu. Hati jadi tenang kita karena bernilai ibadah. Karena bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu mencari ridha Allah menjadi ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian hadis berikutnya, terusannya, wala dunyahu li akhiratihi, dan jangan kau juga meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kerjaan zikir aja. Zikir, sholat, kemudian puasa, zikir, sholat, puasa, dan sebagainya. Dia kerja nggak mau, beraktivitas tidak mau dan sebagainya. Betul nggak? Nah ini. Nah, maka Bapak sekalian, ketika ada di antara sahabat Nabi, dia berkata kepada istri-istri Nabi SAW, tentang kelakuan Nabi SAW. Bagaimana ibadahnya? Di antara istrinya pada ngomong, Nabi itu begini, Nabi itu puasa, Nabi itu apa? Nabi itu dia tidur, Nabi itu dia tahajudnya luar biasa. Ada di antara sahabat ngomong, kalau begitu saya puasa terus, tahajud terus, ya enggak, dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Yang Allah memberikan, innallaha qad a'ta likulli dzi haqqin haqqahu. Allah memberikan setiap diri kita dia punya hak. Ya, nikah hak, mata punya hak, badan punya hak, sebagai punya hak. Nabi puasa, kadang Nabi juga buka. Nabi tidur, juga Nabi tahajud. Betul nggak, Bu? Nah, iya, ini konsepnya. Kemudian walam yakun kalan alan nas, dan jangan kalian menjadi beban buat manusia yang lain. Ini ketika Nabi hijrah, Pak, dari kota Mekah, kota Madinah. Itu diantara yang hijrah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dia sama sekali tidak membawa harta. Harta yang dibawa itu hanya pakaian yang melekat pada badannya. Pada zaman dulu, sebelum hukum waris itu datang pada Rasulullah SAW, itu dipersaudarakan. Jadi sahabat Nabi yang dari Mekah dipersaudarakan di orang yang di Madinah Muhajirin. Itu saling mewarisi. Apa kata di antara sahabat itu? Saya lupa nama sahabat itu. Jadi dipersaudarakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya punya istri lebih dari satu buat kamu. Saya punya harta, saya bagi dua. Apa jawaban sahabat Abdurrahman bin Auf? Tidak. Tunjukkan saya pasar di mana. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, dia menjadi kuli panggul. Lama-lama istiqomah menjadi kurir. Kemudian dia menjadi pengusaha dan dia menjadi orang kaya. Ini prototip sahabat Abdurrahman bin Auf, luar biasa. Ya, tentang kaitan hadis tadi, Bu, itu baca firman Allah dalam surat apa?
28 ayat 77. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minan dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard ya wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan carilah karunia dan carilah apa yang Allah berikan kepada kalian ke negeri akhirat, dan jangan kau melupakan bagian pada dunia, dan berbuat baiklah kepada manusia dan jangan membuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak senang pada orang-orang yang membuat kerusakan. Terusin lagi. Terusin Bu. Lanjut. Berapa udah nih? Udah 45 menit. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawahu Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, da'awatul makrubi, doa orang yang tertimpa musibah, tertimpa ujian, tertimpa yang enggak mengenakan. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini kalau di apa doa maksurat ya. Itu doa maksurat. Ada doa di pagi hari, ada doa di sore hari. Ini di antaranya. Coba ya, ikuti. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah rahmataka arju, rahmatku aku berharap, maka janganlah kau serahkan aku sekejap mata pun. Fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah aku dan semua urusan-urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kondisi kita tertimpa ujian, timpa musibah, dan itu doa itu kita baca berkali-kali. Di berikutnya terakhir aja lihat. Rahul Bukhari, riwayatkan Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ar-rihu min rauhillahi ta'ti birrahmati. Ar-rihu, angin itu, min rauhillahi, merupakan sesuatu yang datang rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi angin itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ti bil azabi, terkadang angin itu datang membawa azab. Kalau membawa rahmat itu, ibu sekalian, itu angin yang dibawa angin yang membawa awan itu Pak, datang dengan hujan yang bermanfaat. Kalau dia membawa azab, angin itu dia meniupkan awan menghasilkan hujan, sehingga Pak, meruntuhkan bangunan. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, itu angin itu sudah hujan itu sudah diapain? Sedemikian rupa rahmat Allah kepada kita. Menurut para ilmuwan nih, kejatuhan benda dari atas gaya gravitasi ke bawah, ukurannya untuk ukuran hujan Pak, itu bisa meruntuhkan bangunan. Ya enggak? Kemudian bisa merusak tanaman dan pohon-pohonan. Tapi rahmat Allah sudah terukur sedemikian rupa. Jatuh dari atas ke bawah sudah terukur. Nah, kemudian di sini persoalannya angin. Angin itu terkadang memberikan rahmat, terkadang memberikan azab. Wa idza ra'aitumuha fala tasubuha. Apabila kalian melihat angin, maka jangan mencaci maki angin. Dasar angin ini setan.
Apalagi? Gara-gara angin nih, ya enggak? Dagangan jadi gagal laku. Gara-gara angin ini ngojek online jadi masalah. Gara-gara angin jadi bangunan di rumah jadi berhenti orang. Jangan. Kemudian was'alullah khairoha, mintalah kepada Allah kebaikannya. Wasta'idzu billahi min syarriha, berlindunglah kepada Allah daripada keburukannya. Bu, masih hafalkan Bu ya doa apabila ada angin yang bertiup kencang, Bu? Allahumma inni as'aluka khairoha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan angin dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Jadi jangan dicaci maki, tapi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ibu sekalian, ada doa yang lengkap. Allahumma inni as'aluka khairoha. Ini doa dari Nabi. Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Jadi menggunakan bahasa Indonesia aja Bu ya. Ya Allah, aku berlindung dari kebaikan angin. Aku minta ya Allah daripada kebaikan angin ini, dan aku berlindung daripada keburukan. Karena apa Ibu sekalian? Angin ini terjadi karena kehendak Allah. Betul nggak Bu? Iya. Kehendak Allah, bukan alam. Kadang-kadang kan alam marah, gitu ya? Bukan. Angin dan sebagainya ini karena kehendak Allah. Gunung meletus karena kehendak Allah, kilap ledek karena kehendak, bukan alam. Memang Allah berkehendak terhadap alam. Di antara dalilnya adalah buka surat ke-35 ayat 9. Allahul ladzi arsala riha fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladin maitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Allahul ladzi, Allah yang arsala, dia mengirim angin. Fatuthiru, lalu Allah menggerakkan sahaban awan. Awan digerakkan oleh angin. Fasuknahu, lalu digiring itu. Awan digiring ila baladin maitin, kepada negeri yang mati, negeri yang tandus. Ini angin yang membawa rahmat. Jadi pohon-pohonan pada hidup, kita juga pada hidup. Fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha, kami hidupkan dengan apa ayat tadi? Tanah ba'da mautiha, sesudah dia tandus mati, pohon-pohonan tidak tumbuh dan sebagainya. Kadzalikan nusyur, seperti itulah terjadi hari kebangkitan. Jadi mudah bagi Allah Pak untuk membangkitkan manusia. Seperti itu aja. Seperti apa? Tanaman tanah yang tandus diguyur hujan tumbuh nggak? Gitu ke manusia nanti jumlahnya dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Semuanya pada musnah. Kalau manusia apa anggota tubuhnya nggak musnah? Tulang apa namanya di belakang? Tulang ekor ya. Nah, itu nggak musnah. Nanti semua dikembalikan pada masing-masing, ya nggak, dengan ruhnya dan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang masih utuh, Pak. Tulang apa tadi? Ini nih belakang. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya surat 10 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang berkehendak kemuliaan, menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu. Jadi siapa yang menghendaki kemuliaan, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.